Saudara, niat hati melaporkan adanya dugaan pungutan liar saat latihan dasar. Seorang guru ASN di Pangandaran, Jawa Barat justru mendapat intimidasi. Bahkan ia memilih mengundurkan diri setelah mendapat intimidasi tersebut. Husain Ali Rapsanjani, seorang guru di SMP Negeri 2 Pangandaran, mencurahkan keluhannya setelah mendapat intimidasi. Ia mendapat intimidasi setelah melaporkan adanya dugaan pungli di Pemkat Pangandaran saat acara latihan dasar di Kota Bandung pada tahun 2020. Dan saat itu para peserta harus memberikan uang transportasi Rp270.000. Padahal biaya tersebut sudah dianggarkan. Dan inilah curhatan Husain yang diunggah di sosial medianya. Pada hari kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri gitu. Awalnya tuh waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi Latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel. Saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ. Dan melalui situs lapor.go.id, Husain melaporkan adanya dugaan praktik pungutan liar di Pemkab Pangandaran dengan nama anonim. Dalam laporan tersebut, ia juga menyertakan bukti-bukti pembayaran dan dilakukan bersama-sama dengan beberapa temannya. Laporan dilakukan karena dirasa ada kejanggalan lantaran kegiatan latihan dasar di Kota Bandung pada 2020 lalu sudah memiliki anggaran yang disediakan oleh negara. Namun keanehan muncul setelah para peserta disuruh membayar 2 kali, yakni sebesar Rp270.000 untuk transportasi dan Rp310.000 yang belum diketahui peruntukannya. Saat itu ia juga keberatan dengan pungutan tersebut. Terlebih kali itu gajinya masih belum cair selama 3 bulan. Dan dari laporan itulah kemudian sejumlah oknum di pemerintah Kabupaten Pangandaran mencari identitas pelapor. Setelah tak mendapat identitas, akhirnya peserta latihan dasar dikumpulkan. Husain pun akhirnya mengaku jika dirinya yang melaporkan. Husain lantas dipanggil ke kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Disitulah Husain dikepung dan diintimidasi oleh 12 orang. Ia dipaksa untuk mencabut laporannya. Jika tidak mencabut, ia diancam akan dipecat. Namun Husain menolak dan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara yang merupakan cita-citanya. Dan setelah ia memutuskan mengundurkan diri, ia meninggalkan Pangandaran dan kembali ke Bandung. Setelah setahun berlalu, ia masih juga belum menerima surat yang menegaskan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai ASN dari Pemkab Pangandaran. Dan saat itu ia berangan-angan untuk survive dan mencari pekerjaan lain. Rasanya beban di sayanya lumayan gitu. Saya kan udah 1 tahun nih keluar dari Pangandaran, tapi kok surat-surat pemecatan atau surat pengunduran dirinya nggak ada gitu, nggak diproses gitu. Padahal saya berharap saya keluar dari Pangandaran sesuai omongan mereka, saya bisa dipecat akan laporan saya tersebut. Ya udah, itu pecat aja gitu. Lalu sebenarnya siapa sosok Husain Ali Rapsanjani, guru ASN yang berani membongkar praktik dugaan pungli di Pemkab Pangandaran? Husain Ali Rapsanjani ini dibesarkan oleh kedua orang tua yang berprofesi sebagai guru honorer dan pensiunan pada 2019 lalu. Menjadi ASN membuatnya bersyukur karena pengabdian orang tuanya sebagai honorer tidak pernah merasakan upah secara layak. Cita-citanya sebagai pengajar mulai ia lakukan saat menempuh masa kuliah melalui praktik pengalaman lapangan di salah satu sekolah di daerah Cimahi. Husain juga dikenal sebagai pengajar yang baik di sekolah. Selama mengajar di SMP Negeri 2 Pangandaran, Husain sangat dekat dengan para guru dan juga murid.
Ia dikenal dekat dengan para murid, bahkan para murid senang saat belajar mata pelajaran seni budaya bersama Husein. Pihak sekolah berharap masalah yang dalam dialami oleh Husein Ali segera ada penyelesaian yang baik dan Husein bisa kembali diterima menjadi pengajar atau guru di SMP Negeri 2 Pangandaran. Pak Husein baik, kalau mengajar juga seru, bikin nyaman, gampang ngasih pelajarannya tuh kayak kalau misalnya ada nyanyi gitu ya. Nah jadi si anak-anak itu jadi suka kalau diajar sama Pak Husein. Baik, biasa, seperti biasa. Aktif gitu. Iya, aktif di kelas, bahkan dengan anak-anak juga aktif. Anak-anak juga responnya bagus gitu, karena udah lama kita nggak ada guru seni budaya. Kebetulan pas datang juga dengan anak-anak bagus gitu. Anak-anak juga antusias juga. Pertama kaget, nggak nyangka gitu kan. Masalahnya kalau di sekolah biasa-biasa aja gitu. Setelah kasus pungli viral di media sosial, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung bertemu secara tertutup dengan Husein. Pertemuan Kang Emil dengan Husein membahas terkait kasus yang viral terkait pungutan liar kepada Husein. Meski pembahasan terkesan serius, Husein sempat bermain gitar di hadapan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Ridwan Kamil bilang pihaknya masih mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Mengingat perjuangan menjadi ASN sangat tidak mudah. Dan kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu, kita cari solusi yang paling pas. Setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Husein juga bertemu Bupati Pangandaran JJ Wiridinata. Pertemuan di Rumah Dinas Bupati di Pendopo, Kabupaten Pangandaran ini digelar selama 1 jam dan tertutup. Bupati Pangandaran enggan membeberkan obrolan dengan Husein. Namun dari pertemuan dengan 2 petinggi di Jawa Barat dan Pangandaran ini, Husein memantapkan dirinya akan tetap menjadi guru. Ia masih tetap berstatus ASN dan tetap menjadi guru. Namun belum ditentukan di mana ia akan mengajar. Tapi itu urusan berdua nanti. Saya bilang kan hari ini aku hati-hati. Kalau hati-hati kan tidak. Aku sebagai bupati dan beliau sebagai ASN di Pangandaran. Tapi hati-hati lebih kepada bagaimana kita bersama-sama memikirkan ke depan mengenai Pangandaran. Ya, kedepannya tetap saya jadi guru. Kita mengajar di sini. Kita mengajar di sini atau di mana? Saya bilang pokoknya intinya saya akan. Itu mah rahasia aku berdua tadi. Itu dipertimbangkan di mana? Semuanya dipertimbangkan dengan. Pilih mana nih? Bandung Pangandaran. Harus mikir dulu. Dua-duanya pilihan baik. Jadi tetap bertahan jadi guru ya? Jadi guru. Jadi guru. Selamanya jadi guru saya. Setelah adanya dugaan praktik pungli di wilayah BKP SDM, Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Pangandaran dinonaktifkan dari jabatannya. Langkah ini dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pangandaran setelah melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak. Dan Bupati Pangandaran menyimpulkan, ternyata ada indikasi intimidasi dalam keputusan pengunduran diri Husein sebagai ASN. Kasus dugaan praktik pungli di Pemkab Pangandaran yang dibongkar Husein ini mendapat sorotan dari banyak pihak. Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jawa Barat membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus pungli tersebut. Penyelidikan kasus ini tidak diserahkan sepenuhnya kepada Inspektorat Pangandaran karena kasus tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Tim khusus ditargetkan bekerja hingga Selasa pekan depan untuk memberikan kesimpulan tentang kasus ini. Keberanian dan kegigihan Husein membongkar dugaan praktik pungli patut menjadi contoh bagi semua orang agar praktik-praktik nakal di pemerintahan tidak lagi terjadi. Meski hanya berprofesi sebagai guru, semakin menunjukkan bahwa membongkar praktik pungli ternyata juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Banyak cara bisa dilakukan untuk menindak praktik pungli yang tentunya tetap dengan cara yang positif. Selesai jeda saudara, ada informasi ditagih utang seorang pedagang baju bekas di pasar Cimol Gede Bage mengancam dengan pisau. Selengkapnya berita utama segera kembali.